Three, two, one. Apa itu genetika populasi? Bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik populasi biologi dan perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh berbagai faktor termasuk seleksi alam. Dengan tujuan mengembangkan model matematis, abstrak dinamika frekuensi gen, dan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari model-model tentang pola-pola kemungkinan varian genetik dalam populasi yang sebenarnya dan menguji kesimpulan terhadap data empiris. Frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi tetap konstan, artinya berada dalam keadaan ekuilibrium dan generasi ke generasi terkecuali ada gangguan spesifik yang masuk. Penting dipahami bahwa dalam populasi real, satu atau lebih pengaruh mengganggu ini selalu ada. Artinya, tak mungkin terjadi di alam. Kesetimbangan ini merupakan alat pembanding yang memberikan landasan untuk menganalisis perubahan. Derivasi, yaitu pertimbangan jumlah penduduk diploid berumah satu, di mana masing-masing organisme menghasilkan gamet jantan dan gamet betina pada frekuensi yang sama dan memiliki dua alel pada setiap lokus gen. Organisme reproduksi secara random unit gamet atau model populasi gen full. Selanjutnya ada penyimpangan, yaitu menyebabkan peningkatan hemozigositos pada semua gen. Yang kedua ada kawin campur, yaitu menyebabkan peningkatan hemozigositos pada kawin campur tersebut. Dan gen dalam pautan tidak ekolibrium dengan mereka. Ketiga ada ukuran populasi kecil, yaitu menyebabkan peningkatan acak dalam frekuensi alel ini, disebabkan sampling effect dan disebut penyimpangan genetik. Yang keempat ada seleksi secara umum, yaitu menyebabkan frekuensi alel berubah, seringkali cepat walaupun seleksi terarah, akhirnya menyebabkan hilangnya semua alel kecuali alel yang menguntungkan. Kelima ada migrasi secara genetik, yaitu menghubungkan dua atau lebih populasi secara frekuensi alel akan menjadi semakin homogen pada populasi. Beberapa model untuk migrasi secara inheren meliputi non-random mating. Yang keenam ada mutasi, yaitu memiliki efek sangat lemah pada frekuensi alel. Laju mutasi sekitar hingga dan berubah frekuensi alel akan di sekitar ini. Juga ukurannya mutasi berulang akan memelihara alel dalam populasi sekalipun ada Selanjutnya ada pautan seks, yaitu bila gen A berpaut seks heterogametik, misalnya mamalia jantan ayam betina, hanya memiliki satu kopi gen, sehingga disebut hemozigot. Sementara seks homogametik, yaitu misalnya wanita, memiliki dua kopi. Frekuensi genotip pada ekolibrium adalah P dan Q. Untuk seks heterogamet namun 2 PQ. Dan untuk seks homogamet, contoh, pada manusia buta warna merah dan hijau mempunyai sifat resesif. Terpaut min X pada laki-laki di Eropa Barat. Sifat ini mempengaruhi 1/12 atau Q sama dengan 0,083. Sedangkan pada wanita 1/200 atau 0,05 dibanding dengan 0,007. Sangat dekat dengan proporsi Hardy-Weinberg. Bila suatu populasi dicampurkan jantan dan betina dengan berbagai frekuensi alel, maka frekuensi alel jantan populasi akan mengikuti populasi betina sebab masing-masing menerima kromosom X dari
dari ibunya. Populasi akan bertemu pada equilibrium sangat cepat. Selanjutnya ada generalisasi pada poliploidi. Yang pertama, ada generalisasi untuk lebih dari 2 alel. Yang kedua, ada generalisasi untuk poliploidi. Yang ketiga, ada generalisasi sempurna. Selanjutnya yaitu ada uji signifikasi untuk penyimpangan dan koefisien bending, di mana uji signifikasi untuk penyimpangan terhadap HWP biasanya digunakan dengan uji chi-squared percent yang menggunakan frekuensi generatif drama ini yang diperoleh dari data dan frekuensi generatif ekspektasi yang diperoleh menggunakan HWP dengan contoh uji X kuadrat untuk penyimpangan dan uji ekstravisive untuk uji probabilitas. Yang kedua yaitu ada koefisien inbreeding, di mana 1 dikurangi koefisien heterozigot teramati dibagi frekuensi ekspektasi dari X probabilium. Sejarah genetika populasi dan representasi grafis. Sejarah secara garis besar genetika terdiri dari 3 cabang utama yaitu genetika klasik, genetika molekular, dan genetika populasi. Ketiga cabang genetika tersebut saling berkaitan antara satu pada yang lainnya. Pada saat Mendel 1822 sampai 1884 melakukan penelitian pada kacang kapri dan kemudian mendapatkan hukum Mendel 1 dan 2, beliau masih belum menggunakan istilah gen. Mendel hanya menjelaskan bahwa 2 faktor yang berperan dalam pewarisan. Genetika Mendel ditemukan kembali pada 1900, namun kontroversi tentang masih tetap berlangsung selama beberapa tahun. Uniule 1902 menentang medialisme antara menurutnya alel dominan akan bertambah pada populasi. Pada awal perkembangan dan genetika populasi lebih menekankan pada teori dan perkembangan model-model matematika untuk menggambarkan struktur genetika dan populasi. Dan yang kedua yaitu ada representasi grafis. Kita juga bisa menampilkan efek seleksi alam dan pengaruhnya pada frekuensi alel ini menggunakan plot segitiga untuk menyajikan distribusi 3 frekuensi genotif dan berhubungan antara satu sama lain. Sintesis evolusi modern dan ringkasan sintesis modern. Yang pertama yaitu ada sintesis evolusi modern adalah penggabungan gagasan dari beberapa bidang biologi yang secara luas menerima teori evolusi. Yang ini juga disebut dengan sintesis baru, sintesis modern, sintesis evolusi, sintesis milenium, dan sintesis neodarwinisme. Kemudian yang kedua ada ringkasan sintesis modern. Sintesis modern menjabatangani antara genetikawan, eksperimental, dan naturalis, antar Polio Montigiawan. Sintesis modern menyatakan bahwa yang pertama yaitu semua fenomena evolusi dapat dirangkai dengan cara konsisten, mekanisme genetika dengan bukti observasi dan naturalis. Dan yang kedua, seleksi alam merupakan mekanisme perubahan yang utama, bahkan keuntungan dari awalnya kecil pun akan menguntungkan jika berlanjut. Objek seleksi awal adalah fenotip dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan menuju sintesis pada tahun 1859 sampai 1899 yaitu bukti Charles Darwin on the origin of species berhasil meyakinkan bahwa banyak biologi dan bahwa evolusi terjadi, namun kurang berhasil meyakinkan bahwa seleksi alamlah mekanisme utamanya. George Romans mencetuskan istilahnya neo-darwinisme untuk menyebut value Fontenelle yang didukung Albert Russell, Williams, dan August Weismann tentang ketergantungan yang tinggi akan seleksi alam. Kemudian pada tahun 1900 sampai 1915, di mana karya Gregor Mendel ditemukan kembali oleh Hugo de Vries and Carl Colles pada tahun 1900, di dalamnya ditunjukkan bahwa kontribusi-kontribusi dari setiap induk akan mempertahankan integritas mereka ketimbang bercampur atau blending. Dari kontribusi dari induk yang lain ini mengakibatkan terjadinya pembagian pemikiran menjadi 2 yang sudah ada pada tahun 1980. Dasar genetika populasi, tahap awal menuju sintesis adalah perkembangan genetika populasi yang menunjukkan bagaimana varietas yang diukur oleh biomatrikawan bisa jadi diakibatkan aksi dari banyak lakus gen diskan lebih lanjut dan setelah sintesis, di mana kemajuan lebih lanjut sintesis evolusi modern terus dikembangkan dan disempurnakan setelah awal kemunculan pada tahun 1930 atau 1940. Kemunculan pandangan evolusi atau gen-sentris pada tahun 1960, sintesis yang ada saat ini diperluas luas lingkup gagasan seleksi alam Darwin dengan pemasukan penemuan ilmiah baru dan konsep dari yang tidak dikenal Darwin, seperti DNA dan genetika, yang memungkinkan analisis penyeluruhan terhadap fenomena seperti pemilihan sanak, kulturisme, dan spesialisasi. Kemudian setelah sintesis, sejumlah penemuan dalam ilmu bumi dan biologi muncul sejak sintesis berikut adalah beberapa yang relevan sintesis evolusi dan memiliki dasar yang kuat, seperti pemahaman tentang sejarah bumi, asal
asal simbiotik struktur sel eukariot, pohon kehidupan, evoluvo, penemuan fosil, dan transfer gen horizontal.